Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan turut kita berdoa semoga pandemi 19 pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan cepat teratasi, sehingga kita semua nanti dengan harapan bisa tetap muka di kelas secara baik dan normal. Baik, materi kali ini adalah tentang algoritma Dijkstra. Pada sebelumnya materi sebelumnya tentang graf sudah dijelaskan bahwa bagaimana graf itu berjalan, bagaimana graf itu bisa menemukan, memecahkan masalah yang ada di studi kasus. Nah, saya share di sini algoritma Dijkstra. Nah, kita bahas sedikit apa sih algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra itu adalah algoritma shortcut atau Dijkstra. Nah, penemunya adalah Edgar Dijkstra. Jadi, siapa penemu Dijkstra? Itu Edgar Dijkstra. Nah, ini biasa digunakan oleh beberapa aplikasi yang familiar, yaitu dalam sistem pencarian alamat. Itu biasanya nyari rute terpendek atau tercepat. Nah, kalau teman-teman, saya asumsikan bahwa algoritma Dijkstra itu misalkan teman-teman dari contohnya dari IKMI ke Mall Gerage, di pusat perbelanjaan Gerage Mall. Nah, mungkin dari yang lain juga bisa membayangkan. Nah, kalau misalkan ini Gerage, ini IKMI, bagaimana ke jalan tercepat ke Gerage? Nah, bisa lewat Jalan Perjuangan, terus kemudian tembuskan Jalan Pemuda, terus kemudian Cipto nyampe. Tetapi bagaimana kalau misalnya jalan terlama? Teman-teman bisa ke arah Sumber, terus ke Majalengka, terus ke Bandung, habis itu terbang ke Yogyakarta, Jawa Tengah, muter Semarang, lewat tol, baru masuk mall. Bisa, ya bisa kalau misalnya terlama. Tapi kalau ya, rata-rata orang nyari yang tercepat. Apalagi saat ini beberapa penyekatan juga beberapa bulan kemarin ada penyekatan cari jalan rute tercepat. Walaupun di sini tutup, asal tutup, tapi cari rute jalan tercepat. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi teman-teman semua bisa agar bisa memahami. Algoritma ini dengan prinsip greedy yang memecahkan masalah lintasan terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot sisi yang tidak negatif. Artinya di sini nanti di setiap sisinya ada nilainya, ada nilai A, B, dan C. Nah, terus kemudian lewatnya mana aja sih? Itu yang harus saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, ini contohnya algoritma shortcut atau Dijkstra. Langkah-langkahnya adalah langkah Dijkstra ada sebagai berikut. Pertama adalah tentukan titik asal dan titik tujuan sebelum proses. Artinya teman-teman ketika contoh saya berangkat tadi saya contohkan di awal, saya berangkat dari Sistem Kimia Cirebon, terus kemudian saya akan berakhir di hotel di Gerage Mall. Nah, itu titik awalnya. Titik tujuannya adalah Gerage. Nah, itu yang harus di-set awal. Sama saja contoh ketika teman-teman naik aplikasi. Misalkan saya sebut Gojek. Nah, di Gojek itu akan menentukan titik awal. Titik awal yang di sini, di STM Kifmi Cirebon, titik keduanya di Gerage. Nah, dia akan mengakumulasi jalan tercepat sama biaya yang akan dikeluarkan. Nah, itu juga asumsi. Oh, ternyata dari Gerage ke dari IKMI di STM IKMI Cirebon ke Gerage itu melewati Jalan Perjuangan, Jalan Pemuda, Jalan Cipto. Nah, berapa kilometer diukur. Nah, itu kan sudah otomatis. Jadi bisa ngecek di situ, iya ternyata 5 kilometer dikali 1 kilo misalkan 3.000. Berarti tadi 5 kali 3, 15.000. Misalkan ini contohnya. Misalkan asumsi 1 kilo adalah 5.000.
Nah, seperti itu contoh sederhana ketika penggunaan algoritma Dijkstra. Jadi bisa digunakan untuk kemana-mana. Nah, terus kemudian yang kedua, akumulasikan jarak minimal dengan dan simpan titik berikutnya. Nah, artinya langkah pertama ketika di sini saya contohkan, aduh, nah mana sih? Nah, terus yang kedua lakukan dari titik asal sampai titik tujuan. Nah, misalkan saya contohnya adalah titik satu, ini ada poin 1, 2, 3, 4, 5. Ini perhatikan ya teman-teman semua, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 node atau misalkan titik. Nah, saya setara itu awal adalah di satu titik nomor 1 dan akan berakhir di titik 5. Bagaimana rute tercepatnya ketika saya akan melewati beberapa graf berarah. Ini graf berarah ya. Nah, set titik 1. Titik 1, nah di sini. Terus kemudian di sini ada 2 jalur. Jalur 1 ke 2, perhatikan, jalur 1 ke 2, jalur 1 ke 3. Ya. 1 ke 2 memiliki nilai 1. 1 ke 3 memiliki nilai 3. Artinya, sesuai algoritma Dijkstra tadi bahwa mencari nilai tercepat, jadi di sini ada nilainya. Nilainya 1 dan 3. Mau arah kemana sih saya? Nah, kalau tercepat berarti saya milih nilai yang paling kecil. Nah, di sini saya pilih dari titik 1 ke titik 2. Nilainya 1. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil dari nilai 1 ke 3, yaitu 3. Jadi itu bisa dipahami ya. Langkah pertama saya menuju ke titik 2. Oke. Nah, ketika di titik 2 di sini, saya akan melewati 2 jalur kembali. Jalur tercepat melewati 2 jalur kembali. Nah, ada 2 ke 5 langsung, nah bisa nih langsung, atau 2 ke 3. Nah, itu 2 ke 3 atau 2 ke 5 menurut teman-teman ini gimana nih? Ya, benar. Nah, ini teman-teman akan memilih 2 ke 3. Kenapa? 2 ke 3 itu kalau dilihat dari nilainya adalah 2 ke 3 nilainya adalah 1. 2 ke 5 itu nilainya adalah 5. Artinya kalau saya lihat dari graf berarah ini, teman-teman nyari nilai yang terkecil. Nah, di sini adalah yang terkecil 2 ke 3, nilainya 1. Oke, kita pindah dari 2 ke 1. Nah, posisi kita adalah di nomor 3. Posisi kita di nomor 3. Nah, terus kemudian nomor 3. Nah, gimana nih? Nah, di sini ada 3 ke 1, ada 3 ke 4. Nah, ada 3 ke 1, ada 3 ke 4. Nah, ini gimana nih? Kalau ngambil 3 ke 1, dia akan balik lagi return. Kalau 3 ke 2, dia lanjut. Nah, artinya ke depan. Tuh. Pilih yang mana? Apakah kita balik lagi ke awal atau lanjut? Nah, teman-teman, dalam penyelesaian hal ini, teman-teman continue yang lebih mendekati ke atas, bukan lagi kembali ke titik awal. Mohon perhatikan ya, jangan sampai salah. Bukan kembali ke titik awal, tapi continue ke depan. Dan nilainya juga adalah 3 dan 2. Artinya 3 ke 1 itu nilainya 3, 3 ke 4 itu adalah nilainya 2. Jadi dari titik ketiga kita go ke titik 4. Nah, terus kemudian ada satu tahap lagi untuk mencapai titik 5. Pertanyaannya gini, Pak, di sini ada satu jalur. Ternyata nilainya lebih tinggi, misalkan dari yang lain, misalnya 10. Apakah saya melewati jalur tersebut? Ya, harus lewati karena tidak ada nilai pembanding. Kalau ada nilai pembanding, misalkan 1 dari 4 ke 5, 1, 4 ke berapa, gitu kan dulu. Itu harus dibandingkan. Bagaimana kalau misalnya tidak ada, Pak? Ya tidak ada, ya kita satu jalur. Lewat mana gitu kan. Bisa satu jalur. Tidak ada lewat lagi. Misalnya seperti itu. Kayak contoh teman-teman ketika lewat mau ke bandara itu kan kalau ke lewat bandara di Majalengka, saya cek di Majalengka itu ketika sudah masuk daerah
Bandara Kertajati itu satu jalur satu arah, walaupun bandaranya masih jauh gitu. Nah, seperti itu satu jalur, karena nggak ada jalan lain gitu. Nah, seperti itu. Jadi, jalan tercepat saya akan melewati rute 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 sampai finish. Nah, lalu akan pertanyakan nilainya berapa? Nah, 1 ke 2 adalah 1, 2 ke 3 adalah 1, jadi 2, 3 ke 4 itu adalah 2, jadi 4, nilainya 4 ke 5 adalah 1. Jadi jaraknya tadi dihitung adalah 5. Maka di sini terjawab akumulasi jarak minimal dan sampai simpan di titik berikutnya itu adalah totalnya adalah 5 jarak, 5 nilainya. Nah, itu teman-teman algoritma sederhana di Dijkstra, semoga bisa dipahami. Nah, ini lanjut langkahnya, ini ada contoh yang kedua. Saya berikan contoh-contoh yang banyak. Nah, di sini, nah ini satu kasus yang tadi nih. Nah, tadi kan menyelesaikan ini, cara menyelesaikan ini dari titik menuju titik 5. Nah, ini dari 1 ke 2, nah ini dia akan milih 1 ke 2 atau 1 ke 3. Dia akan milih ke 1 ke 2. Nah, ini titik awalnya kita mulai di 1, terus kemudian go kita ke 2. Di sini ada 2 dan 3, 1 dan 3 nilainya kita pilih 1 karena nilai terkecil. Nah, posisi kita di 2. Ada 2 pilihan, 2 ke 1 atau 2 ke 3 atau 2 ke 5. Nilainya adalah 1 dan 5 yang tadi saya jelaskan. Nah, terus kemudian posisi ketiga. Posisi ketiga adalah di 2, 3 ke 1, 3 ke 4. Nilainya sudah 2, nilai poinnya tuh. Ini 1, ini 1. Nah, kita pilih ke 3 ke 4. Terus kemudian dari 3 ke 4, yang saya bilang tadi hanya satu arah, jadi satu arah. Jadi arahnya adalah ke 5, selesai. Jadi yang terbaik adalah ada tercepat itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke? Nah, ini ada sedikit latihan soal, nanti saya akan share, tapi saya akan lanjutkan latihan terlebih dahulu. Ini untuk di part kedua. Nah, ada lagi kasusnya seperti ini. Nah, lebih ribet. Nah, ini dari contoh kasus di sini, teman-teman kira-kira hasilnya bagaimana? Shortcut dari A ke B. Nah, ini dari A ke B. Oke, pertama adalah ini kan ada perintah dari A ke B. Nah, dari A kita titik A, shortcut di titik awal kita A, titik akhir kita B. Nah, langkah pertama adalah membandingkan. Nah, ini grafnya sudah bolak-balik nih. Nah, pilih graf yang berarah. Yang graf berarah adalah A ke C, terus kemudian A ke D, ini A ke C, A ke D, terus kemudian A ke E, terus kemudian A ke B, to the point, ke 5. Nah, di sini Q-nya adalah ada nilainya 10, 40, 45, dan 50. Artinya kalau misalkan dari kecil, jadi kita harus lewat ke A ke C. Kenapa? Karena nilainya adalah 10. Ya, kita lewat. Nah, ini posisi kita sudah di C. Nah, di C, apakah ke D? Nah, 10 tambah 15, 25. Terus kemudian, atau balik ke A, 10 tambah 20 jadi 30. Atau dari C ke D. Dari C ke D. Tadi 325, terus kemudian nih, dulu. Ini arahnya kemana nih? Oh, ini membandingkan A ke D, 40. Terus kemudian ke E. E itu 45 tadi, yang sebelumnya. Ini yang sebelumnya bandingkan. Berarti karena masih kecil, jadi dia ke D. C ke D.
Nah, posisi di D. Nah, posisi D itu adalah ada D ke B, terus kemudian B45 tadi, terus kemudian E juga 45, ke E lewat sini, terus ke B, nah terus kemudian kita ke B langsung ke D ke B. Nah, ini adalah alurnya, berarti dari A ke C, dari C ke D, dari D ke B, 4, 5. Ini jalan tercepat dari A ke B. Kalau misalkan langsung A, B itu nilainya 50, kalau misalkan A ke E itu adalah masih 45, jadi yang jalur cepat adalah ACDB. ACDB. Nah, itu latihan sederhananya untuk algoritma Dijkstra. Bagaimana tugasnya, Pak? Tugasnya adalah saya tidak menulis di apa namanya di latihan. Jadi kalau misalnya teman-teman simak sampai dengan akhir, pasti ada latihan. Nah, latihan pertama adalah teman-teman silakan lakukan analisa Dijkstra model A sampai titik A sampai dengan ini grafnya kasih sejahtera titik awal A, titik akhir Z. Terus kemudian analisa menggunakan Dijkstra tadi. Tulis di kertas. Tulis di kertas, kemudian kirim ke email. Kirim ke email. Nah, ini Sahir 16 gmail.com. Nah, kelihatan ya? Nih. Terus kemudian SS screenshot email kirim, email terkirim dan konfirmasi melalui WA 85 86891 Nah, itu artinya teman-teman nanti silakan analisa hasilnya. Urutannya dulu, tahap pertama adalah dari A kemana, tahap kedua dari kemana-kemana, tahap ketiga seperti itu sampai dengan kesimpulan jalurnya apa saja. Itu saja teman-teman. Jadi ketika ditulis di kertas, difoto, kirim ke email, boleh ke JPEG, boleh ke PDF, terus kemudian screenshot hasil kirimannya, bukan hasil kerjaan teman-teman. Jadi lapor bahwa teman-teman sudah terkirim. Oke, terima kasih. Itu saja materi kali ini. Nanti kita akan lanjut untuk di source coding-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.